lebih mudah mengajarkan yang baru sih dibanding dengan yang lama, karena orang lama nih kadang terlalu banyak tuntutan. Banyak tuntutan dan so tahu lagi. Sekarang kalau untuk pengelolaan ada 7 ya. Ada 7 laundry, semuanya di Palembang. Palembang semua. Wih, keren. 7 laundry, keren. Laundry Planners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Bank Mandiri, di studio podcastnya di lantai 2, Mandiri Area Palembang Are. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dan sharing bersama narasumber cewek juga, Sri Kandinya Asosiasi Laundry Indonesia Area Sumatera Selatan. Selamat sore, Kakak. Halo, sore Pak. Sore, dan gitu yang ceria gitu loh. Selamat datang di Palembang. Selamat datang di Palembang, terima kasih. Jadi setiap ke Palembang boleh menghubungi beliau untuk diajak keliling-keliling. Pempek apa aja ada. Siap. Oke, karena sudah kita perkenalan diri, silakan Mbak Widya perkenalan diri langsung ke teman-teman. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, saya Widya Anggraini. Saya owner dari Yellow Laundry Express Palembang. Yellow Express Palembang. Yes. Oke. Nah, Yellow Express Palembang boleh diceritakan Mbak, itu mulai tahun berapa dibukanya? Terus kenapa buka laundry? Oke, kalau untuk nama Yellow sih sebenarnya baru ya, baru di tahun 2020. Karena sebelumnya itu saya sempat join sama teman. Kalau untuk laundry sih saya mulainya dari 2015 akhir. 2015 ya, akhir. jadi saat itu sebenarnya lagi gabut sama temen. Gabut, seru banget gabut bikin laundry. Yes. Siap. Karena kan waktu itu lagi lanjut kuliah ya, lagi lanjut S2, kebetulan lagi tesis. Jadi hanya tinggal tunggu sidang, nggak ada kerjaan kan. Sedangkan mau ngambil kerjaan kan harus tunggu dulu ijazah S2. Makanya sama temen tuh mikir kira-kira mau ngapain. Gitu. Nah, kalau untuk laundry sendiri, kenapa memilih laundry? Simple banget alasannya. Karena kami selalu laundry. Oke. Memang asli mana kalau bukan Palembang? Oh, di Prabu Muli. Prabu Muli. Yes, Oke. 2 jam dari sini. Siap. Oke, yang nonton dari Prabu Muli boleh komen. Prabu Muli saya. Wih, gitu. Kota Nanas. Kota Nanas ya? Yes. Memang terkenal dengan nanasnya. Terkenal. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa 2020 namanya jadi Yellow Laundry. Sebelumnya namanya apa? W Laundry. W Laundry, lupa. Ada lagi sih. Pink Laundry yang pertama, kemudian W Laundry, baru menjadi Yellow Laundry. Yellow Laundry. Dari namanya Pink Laundry karena joinan tadi, itu tahun berapa itu joinan? 2015. Wih, 2015 joinan, bikin laundry. Terus ganti menjadi W Laundry. Sekarang jadi Yellow Laundry. Oke, yang menarik lagi sebelum kita bicara tadi, sebelum kita live, tadi sempat ngobrol. Ternyata beliau itu bidan, harusnya ya? Basicnya bidan. Basicnya bidan. Pendidikannya. Terus akhirnya S2 loh ini. S2 apa? Biomedik. Biomedik, keren loh. Ternyata pengusaha laundry ini S2. Keren. S2 punya laundry. Nah, sekarang malah laundrynya banyak. Sekarang ada berapa laundry, Mbak? Sekarang kalau untuk pengelolaan ada 7. Ada 7 laundry. Semuanya di Palembang. Palembang semua. Wih, keren. 7 laundry. Keren. Rata-rata omset berapa, Mbak? Boleh diceritakan buat penyemangat. Langsung semangat. Ya, iya langsung ya. Dong, siap. Rata-rata. Rata-rata. 20 sampai 30 juta per outlet ya. Dan saya lihat beberapa outletnya pegawainya nggak banyak. Menarik. Rata-rata berapa pegawai? Ada yang 2 cuman, ada yang 3, ada yang 4. Oh, ada yang 4 juga ya. Ada. Oke, jadi penentuan karyawan harus 2, harus 3, harus 4 biasanya dari apa, Mbak? Tergantung dari omsetnya sih. Tergantung dari omset. Kalau omsetnya masih di bawah 20, kan bisa 18 ke 20, 2 cukup kita. 2 cukup ya. Kadang gini, karyawan tuh kan kita tawarin ya, ini kira-kira mampu nggak? Kalau nggak mampu lagi, kita rekrut. Kebanyakan dari mereka, nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Yang penting gaji aja naik. Oh, naik gaji. Jadi selama mereka masih sanggup, saya biasanya nggak nambah. Keren ya, menarik. Tapi kalau penggajian sendiri apakah bulanan atau ada insentif atau gimana, Mbak? Bulanan sih. Rata-rata kita all in sebenarnya. All in itu maksudnya gimana? Maksudnya semua. Kan biasanya orang ada gaji pokok, kemudian ada transport, makan segala macam. Kalau saya enggak, jadi langsung sekian. Langsung sekian.
Kalau boleh tahu Mbak, karakter tiap daerah kan kalau menurut saya, yang saya juga mendampingi beberapa klien dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh hingga Papua, ini kan karakternya pegawai maupun pelanggan kan beda-beda. Ya. Nah, yang dicari itu karakternya seperti apa Mbak? Kalau yang pegawai itu, karena kan sampai 7 lokasi kan, gimana biar awet terus? Yang pertama itu harus cepat tanggap sih. Oke. Ya, karena dari belajar, kalau saya ya pribadi menilai pegawai itu kalau misalnya di training itu dia sulit, itu biasanya kita cut. Gitu. Karena kan di kita mungkin agak sulit ya. Kalau di tempat lain kan misalnya mereka khusus cuci, gitu, khusus setrika. Yeah. Nah jadi mungkin kalau memang mereka di setrika aja kan bisa tadi kayak orang-orang yang membutuhkan atau janda ya kan, yang pendidikannya mungkin nggak tinggi. Nah kalau di saya ini agak beratnya itu karena semua merangkap. Yes. Jadi dari kasir, kemudian mencuci, setrika, packing. Jadi memang yang harus agak cepat. Beliau cek itu dari segi kecepatan tanggap, itu beliau lihat pertama kali. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah integritas, kejujuran, ketepatan waktu, disiplin dan sebagainya. Nah biasanya selektifnya seperti apa Mbak? Apakah memang harus ditahan ijazahnya atau gimana? Perlu nggak sih biasanya seperti itu? Kalau kita enggak sih. Enggak ya? Tapi lebih ke deposit uang sih. Oh mereka deposit? Iya, jadi misalkan di gaji bulan pertama itu kita potong. Oke. Ini untuk menjaga biar tidak berhenti mendadak. Oke. Sering banget kejadian setelah gajian, maaf Kabur. Mbak, besok saya nggak masuk lagi. Dan itu lewat WA? WA aja, nggak pamit gitu. Jadi untuk antisipasi, saya punya perjanjian yang pertama, kemudian yang kedua sistem deposit. Depositnya berapa besar? Biasanya 30% dari gaji sih. 30%? Iya. Setiap bulan? Enggak, jadi di awal aja. Oh di awal aja, di pokoknya 30% dikit? Di awal. Pada waktu nanti mereka resign atau kapan boleh diambil yang 30%? Kalau misalnya mereka resign baik-baik gitu kan, atau minimal kasih kita waktu buat cari pengganti, dikembalikan. Kalau tiba-tiba minta resign? Nggak dikembalikan? Nggak dikembalikan. Karena memang sudah ada perjanjian? Ya, termasuk walaupun mereka udah 2 minggu kerja, tiba-tiba berhenti, itu mereka sudah tahu risiko. Tidak bisa untuk gaji. Menarik. Tegas sekali. Kirain santai cengenges ini. Ternyata tegas sekali nih orang. Memang kalau di pegawai saya memang banyak aturan sih. Oke, keren, menarik. Karena kan dari pengalaman sering banget kita kok ini susah bener cari karyawan yang bisa bertahan. Tapi ada beberapa yang memang dari awal ikut saya tetap. Oke. Iya. Tetap bertahan ya? Bertahan. Dan kayaknya happy-happy aja, karyawannya baru-baru, kemarin masih muda-muda. Iya. Iya kan? Kebanyakan sih mereka yang baru tamat sekolah ya. Dan memang tidak ada pengalaman di laundry, itu saya biasanya bener-bener training. Oke, ngajarin mereka. Karena lebih mudah mengajarkan yang baru sih dibanding dengan yang lama. Karena orang lama nih kadang terlalu banyak tuntutan. Banyak tuntutan dan so tau lagi. Oke, menarik. Jadi kita tentang karyawan, drama karyawan tidak akan ada habisnya kalau di dunia UKM, terutama laundry. Ini tadi udah dijawab bagaimana dengan beliau membangun 7 laundry, Hello Laundry yang dibangun saat ini. Itu lika-liku untuk mencari karyawan yang tepat pun juga nggak gampang. Bongkar pasang pasti ada dan sebagainya. Sekarang kegiatannya apa lagi Mbak selain bisnis laundry? Nggak ada sih, full di laundry. Tapi sekarang saya udah di pengembangan. Jadi pertama saya udah main ke kerjasama ya, penginapan, kemudian ke pesantren juga. Oh B2B ya, jadi sekarang sudah mulai B2B. Kemudian juga udah menambah layanan seperti karpet, sofa, spring bed udah main juga. Oke, teman-teman asosiasi laundry sudah mulai main di banyak layanan. Banyak, ya. Itulah kelebihan kalau gabung di organisasi atau komunitas. Teman-teman pentingnya itu. Jadi kita bisa belajar banyak hal-hal yang memang kita bisa kembangkan di bisnis kita. Kalaupun memang tidak lengkap, mereka akan saling oper. Kamu bisa nggak ngerjain skor karpet? Ya sudah, kamu aja yang ngerjain, saya cuma yang nerima. Itu namanya sinergi, itu namanya kolaborasi. Saya dulu kan pekerja. Oke. Dulu laundry itu sampingan, karena saya fokusnya kerja kan. Karena saya juga ngerasa kok bisnis ini gitu-gitu aja. Tapi setelah saya fokus, saya baru ngerasain enaknya jadi pengusaha. Omsetnya tahu kan 20-30 per titik kali 7 lah. Keren. Oh, profitnya udah tahu lah. Pegawai 2-4. Kalau di atas 20 juta pegawainya berarti 3-4. Oke. Paham lah, bisa ngitung kan teman-teman? Sip, mantep.
Nah, yang menarik lagi, teman-teman Asosiasi Laundry ini bekerja sama dengan lapas ya. Iya. Laundry di lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi pernah beberapa kali kita diminta dari Asli untuk memberikan pelatihan. Oke. Jadi kita teman-teman di Asli itu kita ajakin, terutama yang misalkan mereka udah main di sepatu, di sofa, nah kita ngisi di sana. Oke. Dulu kalau lapas itu kan belum ada tuh laundry. Nah, semenjak melihat peluang laundry, akhirnya di lapas ngebuka. Diadakan laundry? Diadakan laundry di sana. Ada laundry? Ada. Berapa mesin yang ditaruh di sana? Di sana tuh kalau nggak salah kemarin dua mesinnya. Iya. Jadi pekerjanya ya orang lapas itu ya. Nah. Tahanan Oh, itu. pekerjanya tahanan? Iya. Tahanan itu yang... Terus yang punya laundry siapa? Siapa ya kepalanya kayaknya? Dikelola oleh lapasnya sendiri untuk bikin laundry, karena di lapasnya memang butuh laundry. Kemarin kita sempat ngobrol itu, ada salah satu artis yang ngasih kesaksian bahwa di lapas itu butuh laundry. Ternyata Mbak Widya bersama teman-teman Asli sudah eksekusi itu. Keren sekali, ada peluang di sana. Jadi teman-teman jangan berkecil hati bahwa bisnis kok kayak gini-gini aja. Ternyata ngumpul, diskusi, ngobrol bareng dan sebagainya itu penting. Kita nggak pernah kepikiran bahwa ada laundry cuci sofa, spring bed, cuci sepatu. Dulu nggak pernah booming. Sekarang dibumingkan oleh kita. Orang yang biasanya nyuci sepatu di rumah, nonton di YouTube ternyata salah, ternyata sekarang dialihkan ke laundry. Sepatu-sepatu mahal, harga jutaan, sekarang dibawa ke laundry. Nah sekarang next level lagi, ada cuci sofa, spring bed. Next level lagi bahwa buka laundry bukan hanya di pesantren, bukan hanya di hotel, di resto, rumah sakit, tapi di lapas. Nah, teman-teman bisa coba itu, bahwa potensinya ada di mana-mana. Semoga dapat inspirasi ya teman-teman. Oke, menarik. Nah Mbak Wid, ini kan sudah kita sharing-sharing udah banyak banget nih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Oke, yang pertama tips dulu ya. Untuk perempuan terutama. Wah, keren. Karena kadang-kadang perempuan ini kan suka mengalami yang namanya dilematis ya. Antara tetap mau bekerja, tapi risikonya tadi kurang waktu dengan keluarga. Atau mau full menjadi ibu rumah tangga, tapi kan tidak ada penghasilan. Nah, mungkin dengan berbisnis bisa menjadi solusi ya. Karena kan kalau berbisnis tetap ada waktu untuk keluarga gitu. Mungkin laundry bisa menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik untuk saat ini. Mungkin kita bisa lihat ya, laundry sudah banyak banget berjamuran. Artinya apa? Artinya daya butuh masyarakat itu sangat tinggi terhadap laundry. Jadi menjadi bisnis yang sangat menarik. Sangat menarik. Dan profitable. Ya, profitnya gede loh. Mantep. Terus apalagi Mbak yang mau dikembangkan oleh Yellow ke depan? Oke, kalau Yellow sih sebenarnya saya udah main juga di mentoringnya. Oke, wis ada manajemen ini. Iya. Keren. Sekarang ada juga yang kita manajemen. Oke. Jadi untuk yang laundry yang mungkin omsetnya kurang, kemudian ownernya sibuk, itu kita bisa ambil alih. Wih, keren. Itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat banyak banget kebutuhan dari teman-teman, misalkan tadi masalah sama SDM, mereka minta pendampingan gitu kan, minta training ulang karyawan karena mereka nggak punya waktu misalnya, itu kita juga menyediakan. Atau mungkin yang pengen punya usaha, hanya punya modal tapi nggak punya basic, nggak ngerti apa-apa, kita bisa nyediain juga paket seperti Pak Apik lah ya. Tapi kalau Pak Apik kan sudah mainnya Indonesia, kalau kita masih di Sumsel. Siap. Gitu. Siap, keren. Jadi ternyata pengembangannya luar biasa dari sisi Mbak Widya bersama Yellow Laundry. Bagaimana dengan pengalamannya sekarang mulai dibagi. Kalau teman-teman mau pengen paket usaha laundry atau cuma sekedar diskusi dulu, monggo silakan. Ini ada Instagram di bawahnya, silakan kontak langsung dengan beliau. Oke Mbak Widya, terima kasih atas waktunya, sharing-sharingnya. Terima kasih sudah diajak jalan-jalan. Karena kalau di Palembang jalan lagi ya. Keren ini, makan jalan. Badannya segini-gini aja. Keren, seru sih tapi dengan beliau. Jadi teman-teman kalau memang mau datang ke Palembang, silahkan kontak teman-teman Asosiasi Laundry Indonesia Palembang atau Sumatera Selatan. Kami siap menerima dengan baik. Oke, terima kasih juga untuk Bank Mandiri, terutama area Palembang Arif yang sudah memberikan waktu dan tempatnya di sini. Dan besok kita ada acara seminar bersama Asosiasi Laundry Indonesia DPD Sumatera Selatan bersama seratusan pengusaha laundry.
di Sumsel. Jadi kita seru-seruan besok. Sekali lagi, saya terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat inspirasi. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Widya Anggraini. Sampai jumpa lagi. Thank you.